Namun pemirsa, RUU Desa menuai polemik. Pasalnya dalam RUU Desa terbaru ada beberapa poin yang disebut justru memicu kasus korupsi dana desa, diantaranya perihal perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Untuk pembahas lengkapnya, rekan Andromeda akan mengulasnya. Silakan Andro dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Resa dan juga Gema. Betul sekali bahwa pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti akan diselenggarakan terkait dengan rapat ataupun sidang paripurna berkaitan dengan rancangan ataupun revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa. Sebelum kita ketahui bahwa terkait dengan revisi Undang-Undang Desa ini sudah dimulai ataupun isunya sudah bergulir sejak 7 bulan yang lalu, tepatnya pada 17 Januari 2023. Sejumlah kepala desa dan juga sejumlah masyarakat ini melakukan aksi demonstrasi di depan parlemen pada saat itu, yaitu menuntut terkait dengan perubahan undang-undang ini. Ada beberapa tuntutan yang dibahas atau yang diminta oleh sejumlah kepala desa adalah berkaitan yang pertama terkait dengan dana desa, kemudian yang kedua adalah terkait dengan masa jabatan. Selain itu juga pada saat itulah pada 17 Januari 2023 dilakukan audiensi dengan sejumlah kepala desa. Salah satu perwakilannya adalah kepala desa dari Koja Nusa Tenggara Barat, yaitu Robi Darwis, menyampaikan bahwa masa jabatan 6 tahun ini dinilai ini kurang untuk terkait dengan kepala desa, karena pada masa jabatan 6 tahun ini masih syarat ataupun juga masih cukup tinggi, yaitu terkait dengan persaingan politiknya, sehingga dibutuhkan waktu penambahan 3 tahun, yaitu adalah 9 tahun, sehingga persaingan politik ini tidak terjadi lagi. Dan kurang lebih dari waktu 6 bulan ke belakang, akhirnya dari DPR RI ini membentuk tim khusus, yaitu adalah tim panitia kerja atau tim panja yang beranggotakan 40 orang. Dan kalau kita melihat dari beberapa rangkaian ini sudah dilakukan rapat sebanyak 3 kali, yang dimulai pada 19 Juni, kemudian 22 Juni, dan terakhir adalah 3 Juli kemarin. Dan hari ini akan diselenggarakan rapat ataupun sidang paripurna. Kita melihat bagaimana beberapa terkait dengan kasus ini. Kami akan mencoba menggambarkan lebih jelas kepada Anda poin-poin apa saja yang diatur di dalam revisi Undang-Undang Desa ini, yaitu dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ada 3 hal yang kami akan jelaskan kepada Anda. Untuk yang pertama adalah berkaitan dengan anggaran desa, yang kedua adalah berkaitan dengan masa jabatan dari pimpinan kepala desa, kemudian yang terakhir adalah tunjangan. Kita untuk lanjut ke slide berikutnya adalah berkaitan dengan anggaran dana desa. Untuk terkait dengan anggaran dana desa ini dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ada terkait penambahan anggaran desa yang semula 8% dari dana transfer ke daerah ini berubah menjadi 20%. Kenaikan 20% ini ada alasan tersendiri dari pihak DPR RI dan juga pihak dari kepala desa adalah untuk pemerataan pembangunan, sehingga perekonomian di desa ini dapat digenjot dan peningkatan ataupun perekonomian nasional ini dapat dirasakan hingga tingkat desa. Dan dari sejumlah pertemuan ini, kalau kita melihat dari rapat yang dilakukan pada beberapa hari yang lalu, ini ada sejumlah fraksi. Ada 4 fraksi yang menyetujui bahwa kenaikan dana desa ini di atas 20%. Yaitu keempat fraksi ini adalah PKS, Gerindra, Demokrat, dan juga P3. Kemudian ada 1 fraksi, yaitu fraksi PKB, yang meminta untuk kenaikan dana desa ini lebih dari 20%, yaitu adalah 30%. Kemudian Balai Pun atau Badan Legislasi akhirnya menyepakati bahwa kenaikan dana desa ini sekitar 20%, dan persentase ini berdasarkan dari dana transfer daerah. Pada rapat sebelum-sebelumnya memang pemirsa kita melihat untuk kenaikan dana desa ini bervariasi mulai dari 15%, kemudian juga 20%, dan juga 30%. Dan kalau kita melihat memang sebelum direvisi ini dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ini, untuk dana desa ini adalah 8,3%. Atau artinya setiap desa ini menerima sekitar 1,1 miliar rupiah hingga 1,3 miliar rupiah. Jika ada kenaikan 20%, maka setiap desa ini mendapatkan dana desa selama 1 tahun antara 2 sampai dengan 4 miliar rupiah. Saya akan mengkalkulasikan bagaimana apabila ini mendapatkan dana 2 miliar rupiah dalam rentang waktu 1 tahun. Kalau kita kalikan dengan 9 tahun dengan masa jabatan ini, artinya negara membayar 18 miliar rupiah.
Lalu bagaimana terkait dengan beban pemerintah sendiri? Dari Kemendagri nomor 50 tahun 2020, jumlah desa yang ada di Indonesia ini berjumlah 74.961. Bila dikalikan dengan 2 miliar atau dengan angka terkecil, ini artinya negara dalam waktu 1 tahun ini mengeluarkan untuk dana desa ini sekitar 150 triliun. Kita lanjut ke slide berikutnya terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Ini adalah salah satu hal yang cukup krusial juga terkait dengan revisi undang-undang desa ini. Mengapa demikian? Karena pada awalnya untuk kepala desa ini masa jabatan adalah 6 tahun selama 3 periode. Namun ini direvisi berubah menjadi 9 tahun 2 periode. Sama adalah 18 tahun, namun yang membedakan adalah terkait dengan periodenya. Apabila untuk yang 6 tahun ini 3 periode, kemudian untuk yang 9 tahun ini hanya 2 periode. Kami mengutip apa yang disampaikan oleh Ahmad Baidowi yang dinilai bahwa hal ini untuk memberikan kepada kepala desa adalah waktu konsolidasi yang cukup banyak. Ini karena efek pilkades yang dinilai sangat panas sehingga waktu periode 9 tahun ini diperlukan. Kemudian kita lanjutkan untuk ke slide berikutnya adalah berkaitan dengan gaji kepala desa. Untuk gaji kepala desa ini berdasarkan dari peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua, yaitu peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mengatur tentang besaran gaji. Pada pasal 81 ayat 2 menjelaskan bahwa gaji dari setiap kepala desa ini sebesar 2,4 juta rupiah atau 120% dari gaji pokok PNS golongan 2A. Seperti yang tercantum memang dari pasal 100 PP nomor 11 tahun 2019, seorang kepala desa juga ini yang mendapatkan tunjangan lain yang diambil dari pengelolaan tanah desa. Pengelolaan tanah desa ini dibagi antara 70% untuk operasional, kemudian 30% untuk gaji. Sehingga kalau kita kalikan dari 2,4 juta selama 1 bulan ini dikali dalam 1 tahun, sehingga kepala desa ini mendapatkan 28.800.000 dan dalam 1 periode atau 9 tahun nantinya kepala desa ini mendapatkan 259 juta rupiah. Lalu pemirsa, selanjutnya ini seperti yang tadi telah jelaskan, ternyata kenaikan dari dana desa ini akan menyebabkan ataupun berpotensi korupsi. Hal ini pun disampaikan secara langsung oleh Arman Suparman yang juga merupakan direktur dari eksekutif KPPOD. KPPOD ini adalah Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah. Lalu seperti apa? Apakah ini berpotensi memang untuk meningkatkan korupsi ataupun juga ini memang untuk potensi dana untuk desa sendiri? Berikut pernyataan dari Arman Suparman. Momentum kita tahu bersama proses pembahasan revisi ini dilakukan menjelang tahun kontestasi politik tahun depan, sehingga kami melihat proses pembahasan terutama poin-poin yang direvisi itu tidak akan berjarak dengan kepentingan politik gitu ya. Kami melihat ada semacam simbiosis mutualisme antara para politisi baik di level nasional di Jakarta maupun di level daerah dengan para stakeholders di desa, terutama kepala desa dan juga perangkat desa. Karena kita tahu bersama jumlah desa sebanyak 70-an ribu ini adalah satu kekuatan yang sangat besar yang bisa dikapitalisasi untuk kepentingan politik tahun depan. Dana desa menjadi 20%, bahkan datanya kalau lihat pergerakannya gitu ya, semakin tinggi alokasi dana desa semakin banyak kasus gitu ya. Artinya yang perlu kita lihat sebenarnya bagaimana tata kelola penggunaan dana desa ini, bukan menaikkan alokasi anggarannya. Justru ke depan kami lihat potensi korupsinya menjadi semakin besar, apalagi kalau tidak diikuti dengan revisi terhadap seperti apa mekanisme pengawasan terhadap dana desa. Tadi Resa dan juga Gema, poin-poin apa saja terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Diharapkan dengan adanya revisi ini tidak ada lagi desa tertinggal di Indonesia. Demikian Resa dan juga Gema yang dapat kami sampaikan langsung dari gedung DPR RI. Kembalikan Anda di studio. Baik, terima kasih Andromeda Rizal atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.